百朝大战正式开始。 Masih di alur cerita Wudong Qianpun. 究竟是谁？老子林动。 Chapter 629. Guntur menggelegar di langit dengan cara yang menakjubkan ketika awan badai mendekat. Petir yang berkelap-kelip di dalam awan membuatnya tampak seolah-olah kiamat mendekat. Awan badai telah menyebar sampai mereka menutupi radius 100 kaki, sementara kekuatan mengamuk tampaknya membara di dalamnya. Bahkan 5 individu tahap Yuan Nirvana yang kuat, sekarang pucat pasi. Mereka bisa merasakan kekuatan kehancuran sejati dari dalam awan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa pertahanan mereka akan sia-sia dalam menghadapi awan badai ini. Semua orang sekarang sudah tahu niat Lindong. Dia benar-benar berencana menahan 3 percobaan petir angin pada saat yang sama. Semua orang meludahkan kata ini di hati mereka sebagai tanggapan atas tindakan gila Lindong. Mereka tahu bahwa tidak ada orang dengan kemiripan normal akan berani melakukan prestasi seperti itu. Tentu saja, orang biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan seperti itu. Jumlah energi mental yang diperlukan untuk memanggil 3 Wind Lightning Trials secara bersamaan menakutkan. Apa ini artinya adalah bahwa energi mental individu yang memanggil cobaan harus terus-menerus ditekan dengan kuat. Selain itu, tidak ada energi mental yang bisa bocor di tengah jalan. Ini harus berlanjut sampai cukup untuk memanggil 3 Wind Lightning Trials, sebelum membiarkan semuanya benar-benar meletus. Jika Lindong mampu menanggung 3 percobaan petir angin bertumpuk ini, energi mental Lindong akan dengan cepat melambung sampai mencapai 4 segel tingkat master simbol surga. Tentu saja, jika dia gagal, dia akan segera diledakkan oleh percobaan petir angin yang sangat keras ini sampai tidak ada yang tersisa. Kekuatan destruktif yang akhirnya meletus dari penumpukan 3 uji coba jauh dari apa yang dibandingkan dengan 3 uji coba terpisah. Apakah kepalanya patah atau semacamnya? Para ahli dari wilayah Shuan Barat juga menyaksikan awan guntur menyebar melintasi langit dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh awan badai menyebabkan hati mereka melompat ketakutan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami apa yang Lindong coba lakukan. Dengan kemunculan awan-awan badai ini, mungkin sekarang tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk menyerangnya ketika petir menyambar, bahkan abu tidak akan tersisa. Hanya apa yang dia coba lakukan? Chang Wei juga mengerutkan kening. Dia ingin tertawa dan mengejek Lindong, tapi sekarang ada tekanan yang tak terduga di dalam hatinya. Dia tidak bodoh setelah semua dan tindakan Lindong benar-benar agak terlalu aneh. Seperti kata pepatah, pasti ada beberapa alasan aneh di balik ketidaknormalan. Lindong pasti punya alasan untuk melakukannya. Namun, tujuan terakhirnya itu sementara tidak diketahui oleh mereka semua. Kakak Cao. Mata Chang Wei memandang ke arah Cao Yu di depan, melihat wajah Cao Yu yang agak gelap. Dia bisa mengatakan bahwa yang terakhir merasa sedikit gelisah. Apakah karena orang ini sebelum mereka? Kerutan pada alis Chang Wei semakin dalam. Hatinya terasa sesak karena menahan napas. Jelas, dia tidak berharap bahwa mereka akan begitu terpengaruh oleh seorang bocah yang hanya pada tahap 4 Yuan Nirvana. Kakak Cao, akankah kita menonton dan menunggu saat ini? Awan badai terlalu menakutkan. Bocah itu pasti tidak akan dapat menerima persidangan dengan kekuatannya. Jika kita menyerang dengan tergesa-gesa, kita mungkin berakhir ditipu. Dia mungkin mencoba menggunakan semacam taktik untuk membuat kita menyerang, membuat kita membantunya melawan Wind Lightning Trial sementara dia mendapat keuntungan darinya. Mata Chang Wei berkedip sebelum dia berbicara dengan suara rendah. Mata Cao Yu menyipit. Pandangannya tertuju kuat pada sosok yang duduk di bawah awan badai. Saat ini, Lindong sudah menutup matanya, tanpa seolah-olah dia membuat persiapan untuk menjalani persidangan. Mata Cao Yu gelap dan serius. Apa yang dikatakan Chang Wei memang rencana yang cukup bijaksana. Seperti kata pepatah, berurusan dengan yang selalu berubah dengan tidak mengadopsi perubahan apapun dan diam-diam menunggu langkah Lindong selanjutnya. Namun, mengapa dia merasakan kegelisahan yang samar? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Cao Yu berkedip saat mereka tiba-tiba mengeras. Dia adalah orang yang menentukan, maka setelah dia memutuskan, dia tidak akan ragu sama sekali. Segera, dia maju selangkah dan tangannya mulai membentuk segel dengan kecepatan kilat. Arai penyegelan surga, simbol penguncian surga. Tangisan dalam tiba-tiba meledak dari mulut Cao Yu. Setelah itu, riak mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya.
Seluruh ruang dengan cepat menjadi terdistorsi, dan pada saat berikutnya, banyak garis retakan mulai muncul ketika rantai cahaya hitam besar meletus secara eksplosif melalui retakan. Rantai cahaya hitam bergegas keluar dalam sekejap. Mereka dengan cepat menyeberang satu sama lain di langit, dengan cepat berubah menjadi simbol hitam. Simbol hitam besar bergegas keluar, segera menyelimuti Lindong dari segala arah, sementara aura yang menakutkan dengan cepat membentang. Mata tertutup Lindong perlahan dibuka ketika simbol hitam besar ini bergegas. Segera, sudut mulutnya diam-diam terangkat sedikit. Apakah akhirnya di sini? Simbol hitam yang sangat besar dengan cepat terbang ke wilayah awan guntur di bawah pengawasan kerumunan. Namun, ketika simbol ini berada dalam radius 10 kaki dari Lindong, awan badai yang mengepul di langit tiba-tiba bergetar. Sepersekian detik kemudian, kilat perak menerangi seluruh tempat. Suara gemuruh keras disertai pilar petir besar yang tak terhitung jumlahnya saat mereka dengan panik menuangkannya. Petir menghujani ke bawah. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada simbol hitam besar sebagai gelombang demi gelombang riak liar dan kekerasan yang tak terlukiskan menyebar keluar, secara paksa memukul simbol hitam saat itu dengan cepat redup. Ketakutan yang menakutkan dari 3 uji coba bertumpuk akhirnya telah ditampilkan pada saat ini. Simbol hitam tumbuh semakin redup. Akhirnya, banyak retakan muncul, menyebar sampai simbol meledak dengan ledakan keras. Tubuh Cao Yu tersentak kembali ketika simbol hitam itu hancur berantakan saat erangan dikeluarkan dari mulutnya. Dia jelas menderita beberapa reaksi. Segera, wajahnya menjadi gelap dan tak terbandingkan. Untuk benar-benar memanggil 3 uji coba susun. Taktik yang luar biasa. Namun, tidakkah kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa berurusan dengan hal mengerikan yang kamu panggil ini? Ekspresi Cao Yu gelap dan bengkok saat dia berteriak. Saya tidak perlu berurusan dengan Wind Lightning Trial ini karena akan digunakan untuk menghabisi Anda. Lindong menatap wajah bengkok Cao Yu. Senyum aneh muncul di wajah pembentuknya saat dia dengan lembut menjawab. Sombong yang tak tahu malu. Murid Cao Yu sedikit menyusut, namun, seringai terbentuk di mulutnya. Dia tidak percaya bahwa awan badai akan menyerangnya jika dia tidak meluncurkan serangan. Saat ini, orang yang akan menghadapi pengadilan adalah Lindong dan bukan dia. Senyum aneh di sudut mulut Lindong tumbuh lebih luas. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat awan badai yang sekarang membentang beberapa ratus kaki ketika kedua tangannya perlahan-lahan menyebar. Segera, gelombang cahaya hitam melonjak, berubah menjadi lubang hitam raksasa di atas kepalanya. Sebuah kekuatan unik tiba-tiba membentang dari lubang hitam. Tiba-tiba, awan guntur di langit menyusut. Detik berikutnya, awan guntur bergetar hebat dan tak terhitung petir besar sekali lagi turun. Kali ini, target mereka adalah Lindong. Petir mengerikan muncul sebagai kilatan aneh karena tercermin di mata Lindong, sementara ia membentangkan tangannya dan bergumam pelan. Lubang hitam besar di atas kepalanya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat ketika gelombang kekuatan tarik meletus. Petir yang awalnya bergegas menuju Lindong tiba-tiba berubah arah pada saat ini dan dibebankan ke dalam lubang hitam yang sangat besar. Namun, petir yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam lubang hitam, itu tidak menyebabkan ledakan. Hanya gemuruh keras yang dipancarkan. Sementara itu, di bawah lubang hitam, Lindong benar-benar tidak terluka. Semua orang heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat menerima Wind Lightning Trial yang menakutkan. Kakak Cao, situasinya tidak tepat. Kita harus memanggil kakak laki-laki Motong dan yang lainnya menjaga di luar ruang ini. Chang Wei berteriak dengan suara rendah, ekspresinya berubah drastis saat menyaksikan adegan misterius ini. Wajah Cao Yu gelap. Matanya terpaku pada Lindong, yang tetap baik-baik saja di muka langit yang penuh petir, sementara kegelisahan di dalam hatinya tumbuh semakin besar. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Chang Wei buru-buru mengeluarkan bola ringan dari tas Qian Kun setelah melihat Cao Yu mengangguk, sebelum dengan cepat menghancurkannya. Segera, cahaya keemasan bergegas keluar, menggali ke dalam ruang di sekitarnya sebelum menghilang. Bocah menyebalkan, begitu kelompok kakak lelaki Motong masuk, hanya kematian yang akan menunggu Anda bahkan jika Anda benar-benar berhasil menahan 3 jalan. Sebuah kilatan sengit melintas di mata Chang Wei saat ia melihat cahaya keemasan menghilang. Ini adalah wilayah spasial hitam di luar ranah Batlefield kuno. Dimungkinkan untuk memasuki wilayah Xuan Timur jika ada yang keluar dari tempat ini. Pada saat ini, 10 sosok diam-diam duduk dalam kegelapan ini. Tubuh mereka merilis riak yang sangat mencengangkan, riak yang jauh melebihi Lindong atau bahkan kelompok Cao Yu.
Cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu kegelapan. Setelah itu, sesosok manusia meraihnya. Kakak laki-laki motong. Sepertinya Cao Yu dan yang lainnya telah bertemu dengan beberapa masalah. Mata orang yang telah menerima cahaya keemasan itu berkedip ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sosok kurus duduk di tempat itu. Di pangkuannya ada pisau hitam besar. Mata tertutup sosok itu perlahan-lahan terbuka. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Kita harus menjaga tempat ini untuk berjaga-jaga." Dia terdiam setelah kata-katanya terdengar sebelum menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Tidak apa-apa, aku akan pergi. Kalian semua akan tetap di sini." Sementara dia berbicara, dia perlahan berdiri. Namun, tepat saat dia akan pindah, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia menoleh, hanya untuk melihat sinar cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan saat aura yang tajam tampak merobek ruang ini. Di tepi tempat cahaya telah membelah ruang, selusin sosok bergegas masuk. Seorang tokoh anggun memimpin mereka, sementara tawa yang jelas dan elegan samar-samar bergema dari kejauhan. "Haha, Motong, Anda telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Shuan Barat ke tempat ini. Wilayah Shuan Timur kita setidaknya harus melakukan tugas kita sebagai tuan rumah, bukan?" Ekspresi pria itu, yang membawa pisau hitam, perlahan-lahan berubah serius saat ini. Matanya mengandung rasa takut yang tidak bisa disembunyikan saat dia menatap sosok di bagian paling depan. "Ling Qingzu, aku tidak berharap bahkan kamu akan dikirim." Chapter 630. Thunderbolt mengamuk di antara langit dan daratan. Pilar petir yang tak terhitung jumlahnya menuangkan liar dari awan badai, sebelum mereka menabrak sosok di bawahnya dari segala arah. Namun, setiap kali pilar petir ini hampir menyentuh sosok itu akan terseret ke dalam lubang hitam besar yang berputar cepat di atas. Akhirnya, itu akan berubah menjadi suara meredam gemuruh yang dipancarkan dari lubang hitam. Lin Dong benar-benar menerima semua petir itu. Semua tatapan di puncak gunung berisi kejutan besar ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lin Dong telah benar-benar memblokir Wind Lightning Trial, bahwa bahkan seorang ahli panggung 6 Nirvana Yuan akan takut. Bagaimana ini mungkin? Liu Bai dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Namun, kegembiraan lebat muncul di mata mereka segera setelah itu. Lin Dong sekali lagi menunjukkan kepada mereka apa yang disebut keajaiban. Kekuatan dari lubang hitam itu tampaknya adalah kekuatan menelan Tao Tie Sekte. Mungkinkah Lin Dong benar-benar merebut kekuatan Tao Tie dari Song Zhen ketika mereka bertarung sebelumnya? Sepertinya begitu. Sungguh orang yang menakutkan. Martin kecil mendengar banyak percakapan pribadi dari sekelilingnya. Ekspresi aneh juga melintas di matanya saat dia melihat Lin Dong di langit. Dia tertawa pelan, orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Dengan pemahaman Little Marten tentang Lin Dong, dia secara alami menyadari bahwa lubang hitam itu bukan kekuatan Tao Tie. Sebaliknya, itu adalah daya devouring yang benar. Namun, untuk menghindari mengekspos simbol leluhur melahap, Lin Dong sengaja menggunakan kekuatan Tao Tie untuk bertindak sebagai penutup. Selain itu, Little Marten bahkan bisa merasakan semacam ria akrab dari jauh di dalam lubang hitam itu. Itu adalah jimat batu yang misterius. Jelas, Lin Dong telah meminjam kekuatan dari dua benda misterius besar, simbol leluhur melahap dan jimat batu misterius, untuk menerima baut kilat yang menakutkan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Meminjam kekuatan gabungan dari 3 tribulasi petir angin dan menggunakannya sebagai miliknya sendiri ya, Martin kecil sedikit melengkungkan mulutnya. Hatinya merilis pujian yang lembut. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi merasa kagum dengan rencana Lin Dong. Orang ini memang sangat berhati-hati. Dia sebenarnya menyembunyikan langkah terakhir yang bahkan dia tidak sadari. Martin kecil jelas tahu bahwa Lin Dong pasti telah mempertahankan taktik ini sejak lama dalam persiapan untuk keadaan darurat. Orang ini selalu suka menyimpan kartu truf yang menyebabkan seseorang menjadi sangat terkejut. Kartu truf ini kadang-kadang bahkan mengejutkan seseorang setua dan licik seperti Little Marten. Setelah bertahun-tahun pelatihan ini, Lin Dong jelas bukan lagi pemuda yang lembut dari kota Qingyang. Rencana dan mentalitasnya sudah jauh melebihi usianya sendiri. Sementara orang-orang muda lainnya bersikap angkuh di masa muda mereka, orang ini sangat berhati-hati dan telah menyiapkan berbagai kartu truf. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Selain Little Marten, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan. Selain itu, dalam kasus Little Marten,
Ada banyak kesempatan di mana yang terakhir tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya karena statusnya sebagai Marten Setan Surga. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sebagian besar waktu ketika dihadapkan pada situasi berbahaya. Marten kecil tersenyum lembut. Orang ini selalu dapat melakukan sesuatu yang orang biasa bahkan tidak bisa bayangkan. Yang paling penting, dia bisa berhasil sebagian besar waktu. Kakak Cao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek ketika mereka menyaksikan adegan ini di langit. Hati mereka jelas sedikit gelisah. Dengan kekerasan liar menyapu tempat ini, mereka bahkan tidak dapat membangun formasi. Apa yang Anda takutkan? Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan saya di puncak 6 Yuan Nirvana Stage dan Heaven saling arai, saya tidak dapat menghabisi bahkan seorang bocah nakal di 4 Yuan Nirvana Stage. Cao Yu berbicara dengan dingin dan keras suara. Chang Wei dan yang lainnya melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini tetapi berhenti mengatakan hal lain. Cao Yu benar. Dia masih bisa menggunakan kekuatan Heaven saling arai. Itu adalah harta Yuan murni yang asli. Kekuatannya cukup untuk menahan langit dan bumi. Kemungkinan bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan Lindong. Sementara mereka berbicara, petir di langit menjadi semakin liar dan keras. Cahaya kilat menerangi seluruh tempat. Petir tebal yang tak terhitung jumlahnya dengan liar mengalir ke dalam lubang hitam yang sangat besar itu. Dengan meningkatnya jumlah petir yang mengalir ke dalam lubang hitam, bahkan permukaan lubang hitam mulai samar-samar memiliki lapisan busur petir. Cahaya pencahayaan itu langsung merembes keluar dan menuju ke Lindong di bawah ini. Segera, lengan Lindong langsung berubah menjadi debu. Bahkan kulitnya menunjukkan warna hitam hangus di mana cahaya pencahayaan mengalir. Kekuatan petir yang liar dan keras. Mata Lindong menjadi sedikit fokus saat dia merasakan sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari tangannya. Ini hanyalah sebagian dari sisa kekuatan yang telah merembes keluar dari lubang hitam. Dia benar-benar tidak berani membayangkan adegan seperti apa jadinya jika lubang hitam itu pecah pada saat ini. Kemungkinan bahkan abunya tidak akan tertinggal. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Dia melirik awan badai di langit yang tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tubuhnya bergetar sedikit dan banyak lampu hijau melonjak keluar dari dalamnya. Setelah itu, lapisan demi lapisan sisik naga hijau mulai muncul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi baju besi skala naga yang melindunginya di dalamnya. Cahaya kilat ini akan tercermin saat melakukan kontak dengan skala naga. Dengan cara ini, itu sangat mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Pemakanan dengan cepat meningkatkan intensitas. Pemakanan seperti ini berlanjut selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, radius 100 kaki di sekitar Lindong pada dasarnya diisi oleh cahaya petir liar dan kekerasan yang tak tertandingi ini. Bahkan tubuh sebenarnya Lindong memiliki kilat petir yang tidak terkendali dan sengit berlama-lama di atasnya. Di bawah erosi cahaya petir seperti ini, bahkan skala naga, yang memiliki pertahanan yang kuat, secara bertahap berubah hitam hangus. Samar-samar ada tanda pecah. Setiap pasangan mata yang mengelilinginya hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan bingung. Tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali. Ini karena semua orang tahu bahwa sekitar tubuh Lindong sudah meresap dengan petir liar dan kekerasan. Jika ada yang berani melepaskan serangan, petir liar dan kekerasan akan tertarik dengan serangan itu. Orang itu akhirnya akan menarik petir dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Petir besar lainnya keluar dari awan guntur. Setelah itu, diserap ke dalam lubang hitam besar. Segera, ada samar-samar beberapa busur petir keluar dari lubang hitam. Dari kelihatannya, bahkan lubang hitam yang dibentuk oleh Devouring Power agak tidak dapat terus melahap. Mata Lindong yang tertutup rapat juga terbuka pada saat ini. Matanya melihat melalui tirai kilat di depannya dan melihat wajah suram Cao Yu di bawah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum dingin yang sedingin es. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Cao Yu di kejauhan. Segel tangannya berubah dalam proses. Lubang hitam besar di langit berangsur-angsur bergoyang saat segel tangan Lindong berubah. Mulut lubang hitam diputar ke bawah. Itu muncul seperti mulut meriam hitam yang terkunci pada Cao Yu dari kejauhan. Cahaya kilat berkedip di dalam lubang hitam. Semacam pemusnahan seperti fluktuasi diam-diam menyebar terpisah. Serangan itu belum dilepaskan, tetapi ruang di depan sudah terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Cao Yu, Chang Wei dan yang lainnya di belakang langsung merasakan kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Semacam perasaan bahaya yang pekat muncul di dalam hatinya. Melakukan suatu tindakan.
Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Furi muncul di matanya. Setelah itu, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Segera, ruang di sekitarnya mulai bergoyang liar. Segera setelah itu, banyak cahaya hitam mengejutkan langsung melonjak keluar dari ruang angkasa. Itu menjadi seperti banyak naga hitam besar yang berpotongan di depannya. Cahaya hitam saling bersilangan dengan kecepatan kilat. Itu sebenarnya samar-samar berubah menjadi arai hitam besar 1000 kaki. Tampaknya ada beberapa gunung yang muncul pada arai. Semacam fluktuasi yang sangat mengejutkan menyebar terpisah dengan cara yang terlihat sebagian. Arai tergantung di langit dan tampak sangat aneh. Ketika arai itu bergoyang, sepertinya seluruh tempat akan tertekan olehnya. Cahaya kilat dalam mata Lindong berkedip. Tampaknya ada beberapa petir yang berkumpul di dalamnya. Dia memperhatikan bahwa arai berwarna hitam yang terbentuk dan panas liar perlahan naik di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan kekuatan yang begitu besar dan menakutkan. Tangan Lindong dengan lembut terulur. Jarinya menekan ruang kosong. Setelah itu, suara lembut juga bergemuruh dan bergema di tengah-tengah petir yang menembus langit. Sebuah kata terdengar. Seluruh tempat tampaknya telah diam secara instan. Lubang hitam yang berputar cepat tiba-tiba terhenti. Dalam kegelapan yang tenang, sinar matahari yang cerah seperti kilat tiba-tiba tampak seperti gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun karena melesat dengan kecepatan kilat sambil disertai dengan momentum yang mengguncang bumi. Seluruh tempat bergetar. Petir besar 1000 kaki merobek langit, tampak seperti pilar petir nyata. Itu menunjukkan cara mengerikan yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya, saat ia dengan keras menabrak susunan hitam di depan sepasang mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.